selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 140. Kevin masih berteriak menyebutkan nama Meni, dan seseorang menyadarkannya. Sontak Kevin bangun. "Kamu mimpi?" tanya Meni. Kevin langsung memeluk istrinya. Mimpi itu seperti nyata baginya. "Aku takut kehilangan kamu," ujar Kevin. "Memangnya kamu mimpi apa?" tanya Meni. Kevin tidak ingin menceritakan mimpinya barusan. "Apa mimpi jelek?" tanya Meni. Kevin menjawab dengan anggukan kepalanya. "Makanya kalau mau tidur baca doa, bukan baca pesan," sindir istrinya. Meni mondar-mandir di kamarnya. "Kamu kenapa?" tanya suaminya. "Bima dan Pelangi belum datang. Padahal hari ini aku akan mengajarkan dia membuat cake yang lumayan sulit," sahut istrinya. Ucapan Meni seperti ada di dalam mimpi Kevin. Meni menghubungi adiknya. "Halo Kak," sahut Bima. "Kamu tidak datang ke sini?" tanya Meni. "Sepertinya belajar buat cake-nya cukup," sahut Bima. "Apa maksud kamu?" "Kakak masih mengajarkan beberapa ke Pelangi," tanya Meni bingung. Kevin masih mendengarkan semua percakapan Meni dengan adik iparnya. "Sepertinya tidak perlu. Aku tidak mau kakak memberikan ultimatum ke Pelangi." "Maksud kamu apa?" tanya Meni bingung. "Kakak, aku sudah tahu kalau kakak sudah memberi peringatan ke Pelangi untuk tidak menaruh hati kepadaku." "Maksud kakak apa?" "Kakak ingin Pelangi bernasib seperti Sisil gitu?" serunya marah. "Bukan Bim. Maksud kakak..." Tut, panggilan terputus. "Aku harus menemui Bima," ujar Meni. Percakapan Bima dan Meni seperti ada di dalam mimpinya Kevin. "Sebaiknya kita tidak perlu ke sana," sahut Kevin menolak mengantarkan istrinya ke kafe. "Aku tidak mau Bima salah paham," seru istrinya. "Sayang, aku tidak mau kehilangan kamu dan aku tidak mau mengantarkan kamu. Lebih baik kita berdiam diri di rumah," ujar Kevin khawatir tentang mimpinya. Karena tidak mendapatkan izin dari suaminya, akhirnya Meni hanya berdiam diri di rumah dan tentunya menangis. "Kenapa kamu menangis?" tanya Kevin dan merangkul istrinya yang melamun menghadap ke layar televisi. "Bima marah. Dia berpikir aku selalu mengurusi semua urusannya. Padahal aku melakukan ini karena sayang," sahut Meni menangis di dalam dada suaminya. "Mungkin Bima hanya emosi sesaat. Aku yakin tidak ada dendam di dalam hatinya. Seandainya Bima suka dengan gadis itu, biarkan saja. Biarkan dia menanggung baik dan buruknya nanti," ujar Kevin menasihati istrinya. Meni mengangkat kepalanya dari dada suaminya, menatap dengan bingung. "Aku belum mengatakan apapun sama kamu tentang permasalahanku sama Bima. Apalagi tentang Bima dan Pelangi," tanya istrinya bingung. Sekarang Kevin yang diam bingung. Mimpi yang barusan terjadi sama persis dengan obrolan Meni dengan Bima. "Oh, aku feeling saja," sahut Kevin mengalihkan pembicaraan. Di rumah sakit, Ziko dan Zira pamit pulang. Karena dari pagi keduanya berada di rumah sakit. Ziko melajukan mobilnya menuju kediaman mereka. "Kapan Jalin balik?" tanya Zira melirik ke suaminya. "Kalau tidak salah minggu ini, atau minggu depan kuliahnya selesai," sahut Ziko yang terlihat cemas. Zira mengurut bahu suaminya. "Kamu capek?" tanya Zira seraya memijat bahu suaminya. "Aku mengkhawatirkan kesehatan Papa," sahut Ziko yang tetap menyetir. "Kita doakan Papa selalu sehat. Jangan memikirkan aneh-aneh," ujar istrinya. Mobil telah sampai di depan rumah mereka. Dari dalam rumahnya, Kevin mendengar ada suara klakson mobil. Dia bisa menduga jika itu bosnya. Zira masuk ke dalam rumahnya. Ziko melihat ke pagar rumahnya, ada sosok Kevin yang berjalan menghampirinya. "Bagaimana keadaan Tuan Besar?" tanya Kevin. "Papa sudah sadar, sekarang ada di ruang perawatan." "Kamu gak ke rumah sakit?" tanya Ziko heran. Kevin biasanya selalu ada di saat keluarga Ziko sedang mengalami banyak masalah. Dan seperti hari ini, Kevin absen, tidak hadir menjenguk Tuan Besar. "Saya mau membicarakan ini sama Tuan," ujar Kevin. Kevin dan Ziko duduk di beranda. "Ada apa?" tanya Ziko. Kevin menceritakan mimpinya dan kejadian yang baru saja dialami istrinya dan Bima. Semua diceritakannya.
Mungkin itu hanya kebetulan saja, ujar Ziko yang tidak mau memikirkan aneh-aneh. Mungkin juga, tapi karena kejadian ini saya tidak berani membawa Menik keluar rumah. Mimpi itu seperti nyata. Ziko menepuk bahu asistennya. Berdoa agar terhindar dari semua mara bahaya, sahut Ziko. Setelah pembicaraan itu, Kevin pamit pulang. Dia melakukan seperti yang diucapkan bosnya. Di kafe, Bima melamun. Dia merasa bersalah karena telah memutuskan panggilan kakaknya. "Bim, kamu kenapa?" tanya Langit yang memperhatikan tingkah temannya sedari tadi. "Gak ada," sahut Bima pelan. Dia tidak ingin mengatakan pertengkaran antara dirinya dan kakaknya. Bima tidak ingin mengatakan kalau dia mendengarkan pembicaraan saudara kembar itu. Beberapa hari kemudian, kondisi Tuan Besar berangsur pulih, dan pria parubaya itu diizinkan untuk pulang ke rumah, tapi tetap melakukan kontrol ke rumah sakit. Sesampai di mansion yang ditanya selalu Zelin, anak bungsu yang dirindukannya. "Kalau Mama hubungi Zelin sekarang, Papa janji jangan mengatakan tentang keadaan Papa yang sebenarnya," ujar istrinya. "Iya, Ma," sahut suaminya. Nyonya Amel menghubungi nomor ponsel anaknya. Panggilan terhubung, tapi tidak ada sahutan dari sana. Melihat jam di dinding, Nyonya Amel baru sadar kalau di sana masih pagi buta. "Pa, sepertinya Zelin masih tidur. Mama kirim pesan aja ya," ujar istrinya. "Atau Jiko jemput ke sana?" tanya anak sulungnya. Kedua orang tuanya langsung menoleh ke arah anak sulungnya. "Gak usah, biarkan Zelin pulang sendiri," sahut mamanya. Karena kondisi papanya telah membaik, Ziko pamit pergi ke kantor. Hari ini dia pergi sendiri ke kantornya, tanpa ada Kevin di sisinya. Kevin izin masuk siang, karena mau membawa istrinya kontrol. Di dalam perjalanan, ponsel Ziko berdering. Ada nomor asing di layar ponselnya. "Halo," sahut Ziko. "Ziko, ini aku Vita," sahut seseorang dari ujung sana. "Vita? Nomor kamu ganti?" tanya Ziko heran. "Iya, nomor kemarin udah tidak aku pakai. Kamu ada waktu? Aku mau bicara sama kamu," ujar wanita itu. Ziko melihat jam di tangannya. Hari ini dia tidak terlalu sibuk. "Ada," sahut Ziko. "Kita ketemu di Cafe O," ujar Vita dan menutup panggilannya. Ziko langsung memutar arah mobilnya menuju Cafe O. Di rumahnya, Zira mendapatkan panggilan dari sekretarisnya, yaitu orang yang sangat dipercaya untuk mengurusi segala perusahaan yang ada di tanah air. "Pagi Bu Zira," ujar sekretarisnya. "Ya pagi. Kita ada meeting dengan para pemegang saham. Semua pemegang saham ingin langsung berhadapan dengan Anda," lapor sekretarisnya. "Baik, saya akan segera ke sana." "Jam berapa meeting dimulai?" tanya Zira sebelum menutup panggilan itu. 1 jam lagi." Zira bergegas mengganti pakaiannya dengan mengenakan blazer berwarna hitam senada dengan roknya dan sepatu heelsnya. Hari ini Zira menggunakan mobilnya yang lain, yaitu mobil sport berwarna merah menyala. Tampilan selalu sederhana, tapi hari ini dia berpenampilan wah. Melajukan mobilnya menuju jalan raya, terjebak kemacetan di sepanjang jalan. Zira terus melihat jam tangannya. "Sepertinya aku harus cari jalan tikus," gumam Zira dan keluar dari kemacetan itu. Melewati jalan sempit dan keluar menuju jalan besar, dan langsung sampai di perusahaannya. Sekilas Zira melihat mobil suaminya, tapi dia tetap melajukan mobilnya ke perusahaannya. "Kenapa kamu baru mengabari mendadak?" gerutu Zira ke sekretarisnya. "Maaf Bu," sahut sekretarisnya. Zira berjalan dengan cukup cepat langsung menuju ruang meeting yang ada di atas. "Selamat siang," sapa Zira ke semua orang yang ada di dalam ruang meeting itu. "Siang Nona Zira," sapa pria parubaya. Zira bingung, karena di dalam ruang meeting itu hanya ada 3 orang, dan dari ketiga orang itu hanya satu yang dikenalnya. "Nona Zira, kenalkan ini anak saya Lino," sahut pria parubaya itu memperkenalkan anaknya ke Zira. Zira tersenyum dan bersalaman dengan pria yang bernama Lino, tapi Zira tetap memperhatikan sekretarisnya, membutuhkan jawaban atas semuanya. "Nona Zira," ujar pria parubaya itu. "Panggil Zira saja," sahutnya. "Baik Zira. Kedatangan saya ke sini hanya ingin memperkenalkan penerus dari perusahaan saya. Usia saya tidak muda lagi, mungkin kamu paham," jelas pria parubaya itu yang terlihat sakit-sakitan. Zira menganggukkan kepalanya. "Saya rasa kalian bisa bekerja sama," ujar pria parubaya itu dan berlalu keluar dari ruang meeting. Di dalam ruangan itu hanya ada Lino dan Zira.
tetap didampingi sekretaris masing-masing. Pria yang bernama Lino menjelaskan tentang produk kecantikan yang ada di perusahaan Zira. Nona Zira, saya rasa model produk Wardina harus diganti. Kita harus mencari model baru, ujar pria yang bernama Lino. Brand ambasador untuk produk kosmetik Wardina adalah Menik. Jika diganti dengan otomatis, kontrak kerja dengan Menik putus. Kapan kontrak kerja dengan model ini habis? Tanya pria itu. Zira menoleh ke arah sekretarisnya. 3 bulan lagi, sahut sekretarisnya. Cocok kalau begitu. Masih ada waktu untuk mencari model baru. Tapi menurut saya, model yang ini punya pangsa jual yang lumayan banyak. Ujar Zira tidak setuju jika Menik digantikan dengan orang lain. Pria yang duduk di depannya memperhatikan Zira, kemudian memperhatikan foto model mereka, yaitu Menik. Kenapa bukan kamu yang jadi modelnya? Ujar pria itu yang menurutnya wajah Zira juga mempunyai nilai jual tinggi. Saya? Zira menunjuk dirinya kurang yakin. Dan pria itu menganggukkan kepalanya. Sorry, saya tidak tertarik jadi model. Saya akan mencari model untuk produk kita yang terbaru. Tapi untuk produk lama tetap, sahut Zira tegas. Pria itu menggelengkan kepalanya. Nona Zira, produk kita ini bukan hanya dipasarkan di sini, tapi di luar negeri juga. Dan di luar negeri, perusahaan kami mempromosikan dan mengembangkan produk kecantikan ini. Asal kamu tahu, di luar negeri, produk kita kalah saing dari produk mancanegara lainnya, ujar pria itu. Zira mengakui jika produk kosmetiknya di luar negeri kurang diminati. Menurut saya, untuk di sini tetap memakai model yang lama. Dan untuk di luar negeri, kita pakai model dari negara sana. Pria itu tetap menolak. Jika kita menggunakan model dari masing-masing negara, akan banyak biaya yang keluar nantinya. Dan menurut saya, untuk di luar negeri, kamu modelnya. Sebaiknya pertimbangkan lagi, semua demi kerjasama kita. Ujar pria itu dan segera berlalu. Bersambung.